Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Camtasia Studio untuk melakukan editing video pembelajaran atau kegiatan observasi. Baik teman-teman sekalian, ini adalah tampilan menu dari Camtasia Studio. Ini tampilan layarnya seperti ini, memang terlihat simpel tetapi aplikasi ini lumayan bagus ya. Di Camtasia Studio juga diberikan fasilitas untuk merecord ya, ini bisa kita gunakan atau memanfaatkan untuk kegiatan membuat tutorial pembelajaran. Baik teman-teman, di sini ada beberapa menu. Pada bagian atas ada menu file berisi untuk pembuatan project baru, kemudian save, import, dan lain-lain. Kemudian bagian edit, bagian modifikasi, kemudian bagian view, share, dan bagian help ya. Bagian share ini yang nanti akan kita gunakan untuk mempublish atau merender hasil video yang sudah kita buat. Kemudian pada bagian bawah ya, ini ada menu media. Nah, menu media tampilannya seperti ini. Nanti ketika kita mengimport file akan masuk ke menu sini ya. Kemudian menu library, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada bagian untuk kita memasukkan intro, kemudian bagian untuk background, musik, dan lain-lain ya. Kemudian di bawahnya ada menu annotation. Nah, ini untuk memasukkan tulisan, kemudian arah, bentuk, berbagai bentuk ya, ada bintang, persegi, dan lain-lain ya. Kemudian pada bagian selanjutnya ada transition ya. Transition ini merupakan menu untuk transisi ya, antara satu scan dengan scan yang lain ya, atau satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian ada menu behavior. Nah, menu ini merupakan tulisan yang berbentuk animasi ya. Banyak sekali di sini ada pilihan-pilihan tulisannya ya. Di bagian bawahnya terdapat menu more. Nah, di sini ada menu animasi ya untuk melakukan zoom in dan zoom out. Kemudian ada voice narration ya untuk membuat narasi termasuk merecord pada bagian ini. Kemudian ada kursor effect ya. Nah, ini untuk variasi kursor ketika diklik kiri atau klik kanan. Kemudian ada audio effect ya. Nah, ini pengaturan audio, termasuk ini untuk mengatur misalkan ada noise ya, suara-suara berisik ketika kita melakukan rekaman dan sebagainya. Kemudian ada visual effect, ini untuk menampilkan efek visual ya dari video atau gambar yang terdapat pada track yang nanti akan kita edit. Kemudian pada bagian selanjutnya ada fasilitas kuis ya di menu interactivity. Nah, salah satu yang membedakan aplikasi Camtasia dan aplikasi-aplikasi sejenis untuk editing video ya, di Camtasia ini disediakan fasilitas untuk membuat kuis ya. Baik, selanjutnya pada bagian bawah ini terdapat track 1, track 2 untuk kita memasukkan track. Kemudian ini adalah bagian track atau bagian durasi dari track yang akan kita nanti edit ya. Nah, kemudian di sini ada menu untuk meng-cut ya, menu untuk mengcopy, mempaste, dan untuk memisahkan ya. Ini bisa kita gunakan untuk memotong ya. Baik, kita akan coba langsung praktek saja. Di sini saya coba akan membuat suatu video atau mengedit suatu video kegiatan observasi ya. Kita mulai dari file, kemudian kita import. Klik import media. Nah, di sini saya sudah menyediakan filenya dan sudah saya berikan urutan ya, KR1 sampai KR11. Ini supaya memudahkan kita untuk mengambil video-videonya ya.
kita masukkan saja semuanya ya. Caranya kita pilih, kemudian tekan shift dan arah ke bawah ya, supaya kita langsung pilih semua dan klik open. Nah, medianya akan muncul di sini di bagian media bin ya. Tahap selanjutnya sebelum kita memasukkan ke bagian track 1 maupun track 2 dan seterusnya. Nah, kita mulai dengan membuat intronya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke bagian library ya. Nah, di sini ada bagian intro. Nah, kita pilih salah satu yang menurut kita menarik ya. Di sini ada beberapa tampilan intro ya yang bisa kita pilih. Nanti silahkan kreasi dari teman-teman saja. Misalkan saya akan coba menggunakan yang ini. Kita tarik ke track 1 ya. Sebelumnya kita coba dulu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kayaknya kurang menarik ya. Oke, kita coba yang lain, mungkin yang ini. Nah, mungkin ini lebih rame lah. Kita akan coba pakai yang ini ya. Kita langsung tambahkan. Nah, sudah muncul di track 1 ya. Oke, ini kalau misalkan kita ingin melihat lebih lebar, kita bisa tambahkan pada zoom in atau zoom out-nya. Kita klik. Oke, kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul ya. Sini muncul tulisan yang nanti akan kita masukkan di bagian ini. Nah, pada bagian title ini kita misalkan masukkan judulnya ya. Observasi Karangsong ya. Subtitlenya apa ya? Misalkan program tadris biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon misalkan ya. Oke, kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Oke, sepertinya tumpang tindih ya hurufnya. Mungkin kita bisa perkecil. Sini ada untuk pengaturannya, termasuk jenis hurufnya ya, warna huruf dan lain sebagainya. Bisa kita atur pada bagian ini ya. Oke, kita akan coba ganti ya. Ukurannya kita perkecil. Oke, kita coba lagi jalankan. Oke ya. Sudah ya. Nah, ini nanti silahkan diatur-atur saja ya, variasi hurufnya, kemudian jenis huruf dan sebagainya. Itu bisa kita atur dari bagian ini. Baik, selanjutnya ini sudah jalan ya untuk intronya pada bagian depan. Kita akan masukkan video tracknya ya. Tadi ada di bagian media. Nah, pada video tracknya ini kita akan masukkan track yang pertama terlebih dahulu. Caranya seperti tadi ya, atau bisa kita tarik ke sini. Oke. Ini bisa kita letakkan di track kedua ataupun kita mau diletakkan di sini juga sama saja bisa ya. Kita akan coba dulu lihat isi dari track ini apa ya, atau seperti apa. Apakah bisa kita ambil semua bagian atau cukup bagian tertentu.
Nah, ini sepertinya adalah bagian awalnya ya. Nah, mungkin ini tidak akan kita ambil semua, hanya beberapa bagian. Jadi kita ciutkan saja, tinggal geser seperti ini. Mau berapa durasinya, misalkan 11 detik atau 14 atau berapa detik ya. Nah, kemudian ini supaya gambarnya sesuai ukuran backgroundnya ya, kita gunakan skala to fit ya, scale to fit. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan dari awal. Oke ya. Nah, tadi suaranya berisik sekali ya. Mungkin kita tidak akan menggunakan narasi, jadi kita nanti menggunakan musik saja. Kita akan pisahkan bagian musik ya dengan bagian videonya. Caranya, klik di bagian yang akan kita pisahkan. Nah, di sini ada bagian memisahkan audio dan video. Nah, jadi nanti ini bagian suaranya saja, ini hanya videonya saja ya, atau gambarnya saja. Ini kita buang saja. Oke, sekarang berarti sudah tidak ada suara berisiknya ya. Oke, nah ya seperti itu ya. Sudah tidak ada suara berisiknya. Selanjutnya kita akan menambahkan di sini KR2 ya. Nah, KR2 kita masukkan, bisa ditarik ya, tadi bisa ditarik atau seperti ini ya. Oke, ini bisa kita letakkan di track kedua atau mau semuanya di track pertama juga silahkan ya, bisa. Oke, kita jalankan terlebih dahulu untuk track keduanya. Maaf, untuk KR2-nya ya, video keduanya. Oke, tampilannya seperti ini. Oke lah. Nah, ini mungkin akan kita pakai ya, semua bagian videonya akan kita pakai ya. Oke, ini skalanya kita sesuaikan. Dan kita akan pisahkan lagi antara audio dan videonya ya. Oke, jadi nanti tidak ada suaranya. Kemudian ini yang KR3. Nah, sama kita akan masukkan. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini sudah tidak ada suaranya ya. Kemudian kita masukkan KR4. Kita coba lihat isinya apa. Oke, ini proses menuju ke tempat wisatanya ya. Baik, kita akan pisahkan suara dengan videonya. Kemudian kita hapus. Ininya kita sesuaikan ya, supaya sama skala to fit ya. Oke. Berikutnya KR4 ya, ini kita tarik ke sini. Ini sepertinya sedikit sekali ya, tracknya sangat sedikit. Oh iya, ini perjalanan menuju ke area observasi. Oke, kita pisahkan juga ya. Gak usah ada bunyi-bunyinya ya. Klik ya. Oke. Kemudian ini KR5. Kita masukkan juga ke sini. Coba jalankan apa isi dari KR5. Nah, ini kegiatan pengarahannya ya. Sama ini kita pisahkan saja. Jadi nanti kita akan beri musik saja ya. Tidak ada narasi atau dialog-dialog di dalamnya. Nah, tadi belum kita sesuaikan ukurannya ya. Oke ya. Ini biar sama semua ukurannya. Kemudian KR6. Oke, KR6. Sama caranya seperti tadi. Sesuaikan ya. Oke, ini ada suaranya atau tidak. Oke ya, ada suaranya, kita buang dulu. Suaranya kita buang. Yes. Oke. Kemudian ini KR7. Apa nih isinya KR7?
Nah, ini perjalanan atau kegiatan observasinya ya. Sama suaranya tadi kita buang saja karena nanti kita akan pakai musik saja. Oke, ininya juga kita besarkan. KR8. Ini KR8 kita tidak pakai ya, langsung ke KR9. Oh iya, ini juga sedikit ya, tidak kita pakai. Oke. Oke, KR10. Kita masukkan KR10. Oke, ini perjalanan pulang kembali. Oke, ini juga kita besarkan terlebih dahulu. Ada suaranya atau tidak? Oh, ada suaranya ya. Kita pisahkan terlebih dahulu suaranya. Kemudian ini kayaknya ini lanjutannya ya. Oke, ya, betul ya. Ini kita sesuaikan dulu skalanya. Sama ini kita pisahkan antara bagian suara dengan video. Oke ya. Oke, ini anggap saja kita sudah selesai ya. Sudah selesai dengan durasi kurang lebih sekitar 4 menit. Nah, pada bagian akhir misalkan kita akan menambahkan outros ya, semacam kalau tadi intro itu pembukanya, kalau ini penutupnya. Nah, ada sama di bagian library, kemudian ada outros. Nah, ini memang terbatas ya, hanya ada 2, tapi nanti teman-teman bisa menambahkan dari bagian ini ya. Oke, saya pakai yang pertama saja. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini seperti biasa. Bisa diatur-atur lah tampilan bentuknya, kemudian hurufnya dan sebagainya ya. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan tulisan-tulisan yang akan kita cantumkan pada bagian akhir ya. Observasi Karangsong, misalkan 2021. Oke. Terima kasih ya. Nah, jadi ini pada bagian akhir ya. Nah, di sini bisa kita atur untuk jenis huruf ya, kemudian besar huruf dan sebagainya ya. Kita default saja, biarkan dengan apa adanya ya. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Oke, nah baik ya. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa efek ya. Kita akan memberikan beberapa efek, kemudian beberapa keterangan. Oke. Nah, pertama kita akan memberikan transisi dulu antara slide judul dengan slide pertama. Klik pada bagian transisi. Nah, pilih salah satu bentuk transisinya mau seperti apa. Ya, misalkan mau yang ini ya, kita letakkan di antara ini ya. Kita coba ya. Tampilannya seperti apa. Oke ya, seperti itu ya tampilannya. Nah, kemudian di antara KR1 dan KR2 kita akan menambahkan transisi juga ya. Misalkan yang ini kita masukkan.
Di sini juga kita akan tambahkan ya, semua bagian kita berikan transisi ya. Oke, kita tinggal tarik-tarik saja untuk menempatkan transisi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya ya. Oke, ini bagian terakhir. Oke, kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Oke, selanjutnya kita akan memberikan keterangan ya, berupa narasi atau tulisan. Nah, misalkan pada bagian ini kita akan memberikan keterangan perjalanan ya menuju lokasi misalkan ya. Kita pilih dari annotation. Nah, kita pilih jenis huruf yang mana ya. Misalkan kalau mau pakai yang ini kita tinggal tarik ya di sini. Kita akan letakkan di mana ya. Misalkan di sini. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita berikan keterangan ya. Perjalanan menuju lokasi misalkan ya. Nah, ini nanti kita atur saja ya berapa jenis hurufnya, berapa besar, termasuk jenis hurufnya apa ya, warnanya apa ya. Ini bisa kita atur ya, mau di tengah ya, di samping, kiri, kanan, ataupun di bawah ya. Oke, kita coba letakkan di sini saja ya. Oke ya, seperti ini ya, perjalanan menuju lokasi. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan memberikan kuis ya. Nah, memberikan kuis kita gunakan pada bagian akhir saja ya, kita memasukkan kuisnya ya. Nah, ini kita misalkan akan coba menambahkan kuis pada bagian ini. Oke. Nah, di sini ada add timeline quiz. Nah, oke. Nah, di sini kita akan menambahkan kuis ya. Jadi salah satu kelebihan Camtasia ini kita bisa menambahkan form kuis ya. Nah, jadi sudah ada fasilitasnya. Di sini kuisnya ada beberapa pilihan. Ada multi choice ya, kemudian lain-lainnya ya, termasuk benar salah. Kita langsung buat pertanyaannya misalkan ya. Objek wisata hutan mangrove Karangsong terletak di Kabupaten titik-titik ya. Nah, misalkan jawabannya Indramayu. Nah, ini untuk jawaban yang betul ya. Letak titik ini ya, kita letakkan di sini. Kalau jawabannya di nomor 2, nah kita letakkan di sini ya. Majalengka, Kuningan misalkan ya. Oke, untuk menambahkan kuis kita bisa tambahkan dengan cara klik add quiz. Add question ya, maaf. Nah, misalkan pertanyaan yang kedua, biodiversitas
yang ditemukan di hutan mangrove Karangsong adalah titik ya. Oke, misalkan tadi kita menemukan burung ya, burung laut yang B-nya gajah misalkan ya. Kudanil. Oke, karena yang betulnya adalah A, kita letakkan di sini ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan display ya. Ini misalkan kita akan memberikan semacam keterangan ya. Misalkan jika betul, misalkan ya, selamat, jawaban Anda benar, gitu ya. Nah, jika salah, maaf, jawaban Anda masih salah dan seterusnya ya. Baik, kita hanya membuat 2 ya. Nanti ini bisa kita tambahkan lagi, misalkan akan ada di bagian ini kuis dan seterusnya ya, termasuk kita akan menambahkan keterangan di bagian-bagian ini. Caranya tadi seperti yang sudah saya terangkan ya. Nah, bisa seperti ini ya, memberikan keterangan ya. Kemudian kalau misalkan ingin variasi, ada hurufnya, animasi dan sebagainya, kita bisa menambahkan dari sini. Kemudian untuk apa lagi ya? Oke, nah di sini misalkan ingin di zoom in, zoom out, kemudian untuk variasi kursor dan lain-lain, ya bisa kita melakukan pada bagian ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan musik ya, karena di sini tadi kan tidak ada suaranya, karena kita buang ya, hasil suara aslinya kita buang. Jadi kita akan menambahkan suara. Nah, di sini ada musik track ya. Ada beberapa musik track yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini tinggal misalkan kita mau coba dulu, bisa kita preview dulu. Kalau mau langsung kita masukkan ke track, kita tinggal tambahkan ya. Oke. Ini kita tarik ya. Karena tadi letak kita meletakkannya di belakang ya, sehingga oke, munculnya pada bagian belakang ya. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, seperti ini ya. Ini kalau musiknya kurang kencang ya, atau kurang jelas terdengar, bisa kita atur dari sini. Nah, kan makin kencang ya. Oke, musik ini misalkan kita hanya pakai sampai track ini ya. Sampai track ini kita pakai. Nah, bagaimana supaya pada bagian ini ya suaranya semakin kecil ya. Karena ini kan masih kencang suaranya ya. Nah, tiba-tiba terpotong gitu ya. Nah, kan kurang enak ya. Kita akan lakukan editing dengan cara masuk ke bagian mode. Nah, kemudian audio effect. Nah, kita fade out ya. Klik kanan, tambahkan media. Nah, ini ya. Supaya tracknya semakin ke ujung semakin mengecil suara.
musiknya ya. Nah, ya semakin mengecil ya. Nah, ke bagian belakangnya kita akan tambahkan juga musik ya. Sama tadi pada bagian library kita cari ya yang pas musiknya ya. Oke, ini aja lah ya. Kita masukkan ke track sini. Oke, ini masih panjang ya sampai ujung. Oke, kita sampai sini saja ya. Nah, musik yang kedua sampai situ. Ini sama, kalau kurang besar volumenya kita bisa naikkan. Nah, caranya sama ya, supaya pada bagian akhir ini bunyinya semakin mengecil ya. Musiknya semakin mengecil, kita gunakan ini. Audio effect ya. Fade out ya, jadi nanti suara musiknya semakin mengecil. Nah, bagian akhir kita coba menggunakan yang lain. Oke, kita pakai yang ini aja nih, enak. Oke, sampai sini. Nah, ini juga kita tarik ya, karena terlalu panjang durasinya. Sama kita sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu supaya pada ujungnya semakin kecil bunyi musiknya ya. Oke, tadi kuisnya muncul enggak ya? Oke, nanti kuis ini bisa muncul, kita bisa menggunakan aplikasi Request ya. Nanti kita akan coba pas proses kita melakukan rendering ya. Kita akan coba tunjukkan ya aplikasinya mana supaya kuisnya nanti bisa muncul. Baik, kita selanjutnya akan melakukan rendering. Jadi anggap saja semua video ini sudah tersusun dengan baik ya, dengan rapi. Kita akan melakukan rendering ya. Caranya kita masuk ke bagian share, kemudian local file ya. Ini ada beberapa pilihan, mau ke YouTube ya. Kemudian nah ini ya. Supaya muncul kita masukkan ke sini ya, screencast.com, tapi kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Nah, ataupun bisa kita masukkan ke local file ya untuk merendernya. Kemudian di sini kita pilihnya yang smart player ya. MP4 with smart player. Kita klik yang ini. Kemudian next. Nah, kuis itu nanti ketika diisi siswa, jawabannya akan masuk kemana ya. Nah, kita masukkan ke email kita ya. Kita masukkan ke email kita. Misalkan ini Bapak masukkan ke sini ya. Ya, jadi nanti jawaban dari siswa akan masuk ke email kita ya. Next. Oke ya, misalkan video observasi Karangsong ya. Nah, kita sudah finish ya. Nah, untuk melakukan proses renderingnya ini biasanya memerlukan waktu beberapa saat ya. Semakin besar ukuran file, semakin lama durasinya, biasanya akan semakin lama ya. Nah, tadi kita hanya durasinya kurang lebih 4 menit ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama rendernya ya. Kita tunggu sampai proses rendernya selesai ya, sampai di sini 100% ya. Nah, jadi nanti sampai 100%. Oke, kita tunggu ya.
Ya, ini video hasil renderannya. Mari kita coba tayangkan ya. Oke, demikian cara pembuatan editing video pembelajaran ataupun video kegiatan observasi menggunakan Camtasia Studio. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.